Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Sabta SMK 1 Tengah. Untuk kali ini kita sudah kedatangan tamu dan bahkan ada program PKKS dari pengawas pembina Kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal ini Bapak Stradip sudah hadir menjadi tamu kita pada Bincang Sabta pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas terkait dengan kegiatan PKKS yang dilaksanakan oleh pengawas Kabupaten Lombok Tengah. Apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi target yang dicapai dalam hasil PKKS ini, dan apa yang menjadi tindak lanjut itu kita akan bahas dengan Bapak pengawas kita yang melaksanakan kegiatan PKKS di SMK 1 Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat, Pak ya? Iya, alhamdulillah. Sekarang ini program dari Bapak ini kegiatan PKKS nggih? Untuk semua pengawas yang berada di lingkup Kabupaten Lombok Tengah, Pak ya. Dan sekarang dalam posisi di SMK 1 Tengah. Nggih, Pak, minta waktunya apa sebenarnya tujuan dari PKKS ini, dan setelah nanti mendapatkan hasil apa yang menjadi tindak lanjut. Oke, terima kasih. Yang jelas bahwa salah satu tujuan dari PKKS ini adalah bagaimana kita meningkatkan, mewujudkan pendidikan yang bermutu, itu yang paling utama ya. Jadi bagaimana kepala sekolah mengembangkan sekolah ya, bagaimana mengembangkan. Nah, adapun saran dari kami untuk mengembangkan sekolahnya adalah pertama yang harus diperhatikan oleh sekolah adalah bagaimana mewujudkan standar kompetensi lulusan. Itu yang paling penting ya, bahwa standar kompetensi lulusan kita adalah tetap kita mengacu kepada regulasi yang ada. Itu bagaimana meningkatkan pendidikan karakter siswa yang terkait dengan pendidikan siswa, yang menanamkan karakter kepada siswa yang beriman dan bertakwa, yang jujur, dan yang bekerja keras, yang cinta tanah air, NKRI, toleran, siswa yang peduli lingkungan, siswa yang peduli sesama manusia, yang jauh dari perbuatan-perbuatan tercela. Ini yang seharusnya menjadi acuan pertama kita. Nah, bagaimana menanamkan karakter siswa, ya. Kemudian, untuk mewujudkan karakter siswa itu ada beberapa hal yang perlu dikembangkan ya. Pertama, kurikulumnya. Jadi sekolah harus mengembangkan kurikulum ya. Nah, alhamdulillah sekolah ini kan berada di level 2 ya. Nah, ini kurikulum harus terus dikembangkan, direview, direvisi, dan melibatkan semua stakeholder yang ada. Kemudian untuk mewujudkan karakter tadi itu juga sekolah harus bagaimana mengembangkan teknik juga ya. Guru-guru juga harus dikembangkan. Tadi di PMO sudah kita saksikan bahwa di sini posisi sekolah ini cukup tinggi ya. Jadi ada beberapa hal yang belum terpenuhinya. Ini perlu ditreatment oleh sekolah. Kemudian bagaimana meningkatkan, mengoptimalkan sarana prasarana yang ada di sekolah ini ya. Jadi untuk mewujudkan standar kompetensi lulusan itu, jadi kita harus kembangkan juga sarana prasarana. Kemudian bagaimana mewujudkan ya pembelajaran yang kepada industri ya. Sekolah harus menyiapkan sarana prasarana yang setara dengan industri ya. Jadi kita harus tidak boleh tidak boleh ketinggalan dari perkembangan iptek yang ada. Saya kira itu ya. Ya, itu. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan, Pak, untuk diselesaikan oleh kepala sekolah yang di PKKS itu. Ada 32 atau berapa? Ya, ada 32 pertanyaan. Ya, itu saya secara garis besar saja ya, bahwa emang bagaimana dari keseluruhan
pertanyaan itu intinya. Nah, intinya adalah bagaimana sekolah mengembangkan. Semua terkait dengan teaching factory-nya. Nah, alhamdulillah sudah diwujudkan. Tapi itu untuk satu saja. Saya belum melihat di Mapel Marjo di program kalian yang lain. Ini bagaimana sekolah yang lain ini? Selain di yang bisnis, lain, bisnis dan manajemen yang termasuk di situ akuntansi, perkantoran juga masuk di situ, sudah di situ dengan adanya BC. Sedangkan kalau yang TKJ dan RPL kita sudah bekerja sama dengan PT Soka Tama Fiber dan itu di situ bergerak dalam bidang pemasangan jaringan internet. Itu juga sudah, tiangnya sudah, alat-alatnya sudah. Oh begitu ya. Bahkan apa itu namanya, siswa sudah sudah praktek untuk membuat jaringan internet di sekolah kita. Dan juga satu lagi di SMK 1 Pertengah, satu-satunya yang bekerja sama dengan PT Telkom untuk membuat sebuah inovasi. Alhamdulillah kemarin ada 10 kelompok yang merancang inovasi yang berbasis IoT. IoT itu adalah Internet of Thinking. Jadi itu salah satu nanti dari kelompok itu akan dibuat menjadi prototype. Walaupun kita bukan sekolah teknologi, tapi alhamdulillah kita mampu mewujudkan salah satu produk teknologi yang berbasis IoT dan itu termasuk dari inovasi. Ini belum kita publish karena masih dalam proses. Sedangkan pelatihannya anak-anak sudah berjalan, sudah final, tinggal Telkom sekarang berkolaborasi dengan kita untuk mewujudkan prototipe itu. Dan alhamdulillah kemarin informasinya dari Telkom Pusat itu sudah memilih satu dari ide anak-anak di dalam membuat prototipe atau sebuah inovasi baru dalam bidang IoT, Internet of Thinking sudah kita jalankan. Nah, terkait dengan misi SMK kan, seperti kita tahu kan misi SMK ini BMW. Nah, bekerja, wira swasta dan melanjutkan. Nah, terkait dengan kerja ini kan SMK dituntut untuk bagaimana sekolah membuat bursa kerja khusus. Oh iya. Ini gimana? Kalau bursa kerja khusus ini kita sudah diwanti-wanti oleh dinas untuk terus meningkatkan tracer study kita. Di samping itu juga BKK kita seringkali diundang untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan di dalam menguatkan BKK kita. Dan alhamdulillah hampir sekitar 70% lah tracer study kita itu sudah tercatat di situ, sehingga alumni kita memang terbaca sudah bekerja berwirausaha maupun melakukan entrepreneur atau membuat usaha sendiri. Nah, terkait dengan PKKS ini Bapak, untuk SMK 1 Pertengah bagaimana tanggapannya dan apa tindak lanjut dari hasil PKKS ini nanti Pak? Ya, jadi dari 1 pertanyaan tadi, alhamdulillah saya memberikan nilai yang maksimal. Ya, setelah kita melalui proses wawancara, kemudian telaah dokumen, kemudian juga tadi kita melalui diskusi, ya, sampai pada tahap kesimpulan bahwa alhamdulillah, ya, cuma satu saja yang mungkin dapat perhatian dari kami adalah terkait dengan poin nomor 3 tadi itu, ya. Jadi ternyata di sini disiplin anak masih kurang, ya. Nah, bagaimana ini tanggapan Bapak Kepala Sekolah? Ya, memang kalau kedisiplinan siswa mungkin hampir merata ya, tapi cara kita menangani di sini pertama kita membentuk tim disiplin yang menjaga di pagi hari. Dan itu terus berlanjut, setiap hari itu ada tim disiplin yang bekerja. Dan yang kedua, pada waktu apel pagi kita juga mengumpulkan anak-anak yang tidak disiplin terkait dengan atributnya dan lain sebagainya. Kita kumpulkan jadi satu dan di situ diberikan penguatan. Dan alhamdulillah di akhir kemarin dari sekian banyak siswa, mungkin hampir ratusan yang belum lengkap, sekarang sudah bisa dihitung dengan jari yang berdiri di barisan yang khusus itu. Karena alhamdulillah kemarin saya langsung turun menangani untuk siswa yang tidak disiplin itu. Itu cara kita untuk untuk mempressure anak-anak supaya lebih meningkatkan disiplinnya. Di samping itu juga kita menghimbau kepada wali siswa, wali kelas
untuk terus menghimbau siswanya supaya dalam proses apel dan lain sebagainya disiplinnya ditingkatkan. Itu cara kita. Mungkin di tahun 2024 nanti mungkin ada cara trik tersendiri yang kita akan lakukan supaya nanti lebih mengenal lagi tentang disiplin ini, Pak. Seperti itu. Ya, saya kira cukup. Iya. Dari Iya. Jadi itu bincang sama-sama saling mempertanyakan tadi bagaimana PKKS di SMK 1 Pratengah. Sahabat Bincang Sabta, terima kasih atas partisipasinya di dalam menonton acara Bincang Sabta kita. Oleh karenanya, kita mohon pamit dalam acara ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SMK.